Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anni Farida, NPM 720720230, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu semangat belajar ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia, muatan pelajaran PPKN kelas 5 SD, tema 8, subtema 1. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN, yaitu mengenai keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, mampu memahami keragaman sosial budaya Indonesia. Yang kedua, mampu mengetahui jenis-jenis keberagaman sosial budaya di Indonesia. Dan yang ketiga, mampu mengetahui manfaat dari keberagaman sosial budaya Indonesia. Apa itu keragaman sosial budaya? Ada yang tahu? Ya, betul. Keragaman sosial budaya yaitu perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Keragaman sosial budaya di Indonesia sangat erat kaitannya dengan semboyan negara kita. Ada yang tahu apa semboyan bangsa dan negara kita itu? Iya, betul. Semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, dan kepercayaan ras maupun antar golongan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa merupakan golongan sosial yang berbeda-beda dengan golongan sosial lainnya, yang memiliki ciri mengenai asal-usul, tempat asal, dan kebudayaannya. Contohnya yaitu ada suku Jawa, suku Batak, Nias, Betawi, Sunda, suku Madura, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya jenis keragaman sosial budaya yang kedua yaitu keragaman bahasa. Bahasa merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Berikut adalah contoh beberapa bahasa dari daerah-daerah tertentu. Ada bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Minangkabau, bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Jenis keragaman sosial budaya yang ketiga yaitu keragaman rumah adat. Perlu kalian ketahui, rumah adat merupakan sebuah tempat tinggal yang mencirikan suatu suku, dan setiap suku memiliki rumah adat yang berbeda-beda dengan suku yang lainnya. Contohnya ada rumah adat Bolon, rumah adat Gadang dari Sumatera Barat, kemudian rumah adat Joglo dari Jawa, ada rumah adat Honai dari Papua, dan lain sebagainya. Oke adik-adik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke jenis keragaman sosial budaya yang keempat, yaitu keragaman pakaian tradisional. Ada yang tahu tidak pakaian tradisional itu apa? Iya, betul. Pakaian tradisional merupakan pakaian khusus pada suatu suku. Biasanya digunakan pada saat waktu-waktu tertentu atau digunakan pada saat sedang ada acara khusus. Contoh dari pakaian tradisional yang ada di Indonesia, ada pakaian blangkon dan baju beskap Jawa Tengah, kemudian ada baju surjan dan blangkon dari Yogyakarta, ada baju telur
suluk Belanga dan daster dari Riau, dan selanjutnya ada baju ulos dan sabe-sabe dari Sumatera Utara. Ya, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke jenis keragaman sosial budaya yang lain. Jenis keragaman sosial budaya yang kelima adalah senjata tradisional. Senjata tradisional ini merupakan aksesoris pelengkap pada baju adat. Berikut contoh-contoh senjata tradisional dari beberapa daerah. Yang pertama, ada rencong dari Aceh, kemudian ada keris dari Jawa, ada mandau dari Kalimantan, ada badik dari Betawi, ada celurit dari Madura, dan ada trisula dari Sumatera Selatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis keragaman sosial budaya yang keenam yaitu keragaman makanan tradisional. Di sini, apakah ada adik-adik yang suka makan makanan khas dari daerahnya? Ya, sama, kakak juga begitu. Berikut adalah beberapa makanan khas, yaitu ada gudeg dari Jogja, kemudian ada rendang dari Padang, ada rujak cingur dari Surabaya, ada pempek dari Palembang, ada ayam betutu dari Bali, ada papeda dari Maluku dan Papua, dan ada masih banyak makanan yang lain. Keragaman sosial budaya yang ketujuh ada keragaman upacara adat. Upacara adat ini merupakan suatu adat istiadat atau kepercayaan suatu masyarakat setempat dari daerah masing-masing. Berikut adalah contoh upacara adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada upacara Kasodo dari Tengger, ada upacara lompat batu, ada upacara grebek suro dari Solo, dan ada upacara ngaben dari Bali. Sampai sini apakah kalian sudah paham? Kalau kalian paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Keragaman sosial budaya yang ke-8 yaitu keragaman kesenian. Kesenian ini merupakan suatu sarana untuk menunjukkan hasil ekspresi. Ada beberapa ragam kesenian yaitu tarian tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, dan cerita rakyat. Oke, kita lanjut ke keragaman sosial budaya yang terakhir. Selanjutnya yaitu jenis keragaman sosial budaya yang terakhir adalah keragaman agama. Di sini ada yang tahu tidak? Ada berapa agama yang diakui oleh negara Indonesia? Ya, betul, ada 6. Yang pertama yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai jenis-jenis keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai manfaat dari keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Apa saja sih manfaat keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Oke, yang pertama, menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Manfaat yang ketiga, yaitu memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Yang keempat, bisa menjadi kekayaan budaya bangsa. Dan manfaat yang terakhir yaitu menjadi daya tarik para wisatawan domestik dan mancanegara. Jadi, itulah beberapa manfaat dari keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Kayaknya keragaman di Indonesia tidak menjadi penghalang untuk Indonesia bersatu. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu semboyan negara Indonesia yang terdapat pada lambang burung Garuda, tepatnya pada pita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda. Semboyan ini harus menjadi semangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah Indonesia memiliki keragaman sosial budaya, yaitu keberagaman suku bahasa daerah, adat istiadat, bentuk rumah adat, pakaian adat,
senjata tradisional, makanan, kesenian daerah, dan religi ataupun agama. Walaupun berbeda agama, suku, atau yang lainnya, tetapi Indonesia tetap satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, itulah materi yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.